Halo para mahasiswa semester 5 Teologi, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Tafsir Perjanjian Baru 2, yang dalam bagian ini kita akan fokus kepada surat 1 Korintus. Para mahasiswa, adapun dalam pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, garis besar surat 1 Korintus. Yang kedua, sketsa kota Korintus dan jemaat di Korintus. Dan yang ketiga, problem utama jemaat yang ada di Korintus. Mari kita memberi perhatian supaya kita bisa mendapatkan faedah dari pembelajaran ini. Para mahasiswa, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu garis besar. Dan dalam garis besar ini, saya bagi menjadi 2, secara umum dan juga secara detail. Secara umum, bahwa garis besar 1 Korintus bisa dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1 ayat 10 sampai pasal 6 berbicara tentang reaksi Paulus terhadap laporan-laporan mengenai situasi di jemaat di Korintus. Lalu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16 sampai 12 berbicara juga tentang reaksi Paulus terhadap surat yang dikirim oleh jemaat yang ada di Korintus. Demikian 2 bagian besar secara umum surat 1 Korintus. Para mahasiswa, selanjutnya kita masuk kepada garis besar secara lebih detail yang ternyata terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu bagian pendahuluan yang berisi salam dan ucapan syukur. Yang kedua adalah bagaimana jemaat yang ada di Korintus mengalami keterpisahan secara internal dan juga terhadap Rasul Paulus. Lalu yang ketiga yaitu kelesuan moral di dalam jemaat gereja di Korintus. Lalu yang keempat adalah tentang perkawinan, problem-problem perkawinan, yaitu dari pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-40. Lalu yang kelima tentang makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu pasal 8 sampai pasal yang ke-11 ayat 1. Lalu yang keenam adalah hal-hal yang tidak teratur dalam pertemuan jemaat. Lalu yang ketujuh adalah tentang kebangkitan, pasal 15 ayat 1 sampai 58, dan yang ke-8 adalah bagian penutup, yaitu pasal 16 ayat 1 sampai 24. Para mahasiswa, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu sketsa kota dan juga jemaat di Korintus. Kota Korintus adalah kota besar, kota Yunani yang dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi dan di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Yahudi, Yunani, dan juga Romawi sendiri. Lalu 3 hal penting yang kita bisa pelajari, yaitu tentang kepercayaan. Mereka percaya kepada banyak dewa-dewa, bahkan kaisar Romawi dianggap sebagai dewa. Lalu jemaat di Korintus sendiri hidup dengan penuh kesombongan, merasa paling rohani, dan akibat kesombongan ini terjadi perpecahan dan juga perilaku-perilaku amoral yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Problem utama jemaat di Korintus adalah bahwa mereka hidup dalam kesombongan, bahwa mereka merasa menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan juga penuh dengan pengetahuan, sehingga mereka merasa yang paling rohani dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Oleh karena itu, mereka memiliki satu pandangan dunia yang di mana kebanyakan dari orang-orang di Korintus menyangkal akan kebangkitan. Dan yang kedua, bahwa mereka memiliki pandangan diri bahwa mereka menganggap diri orang yang paling rohani. Dan ini adalah satu kesombongan karena pada akhirnya mendatangkan perselisihan karena menganggap orang lain tidak rohani dan dirinya rohani. Termasuk Rasul Paulus dianggap tidak rohani. Para mahasiswa, berdasarkan beberapa uraian tadi, 3 hal yang kita pahami, maka sekarang coba buatkan beberapa contoh akibat dari sikap sombong dalam kehidupan ini. Bisa lihat dari contoh orang lain yang sombong atau diri kalian sendiri. Lalu yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan dikirim melalui WhatsApp dan juga melalui surel sesuai dengan yang tera di dalam
PPT ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.